Demikian juga mungkin Israel, ada tank IDF, bukan mereka persiapan invasi, Mbak. Mereka juga dikasih tugas oleh atasannya, tolong jaga areal ini di wilayah ini mereka. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Baik, sepanjang itu mereka tidak ada gerakan-gerakan mencurigakan, mereka ngacungan senjata, larasnya tank sudah ngarah kita. Terus ini lagi Komandan, kemarin saya sempat lihat juga nih di Instagram. Jadi ada konten, entah konten atau gimana ya Komandan. Jadi ada kayak Israel itu dari serangan udara dia salah ngejatuhin bom itu katanya di apa sih di campnya Lebanon juga ya, di campnya Indonesia juga ya Komandan. Ya. Itu benar nggak sih? Nah, saya jelasin Mbak, ini karena memang saya dengar juga pada saat itu setelah 7 Oktober Betul. serangan Hamas ke Israel dan juga 8 Oktober itu nyambung. Solidaritas Hezbollah terhadap Gaza, itu Hezbollah melancarkan serangan pada Israel tanggal 8 Oktober. Nah, kemudian terjadilah jual beli serangan lah ibaratnya, yang berdampak pada di wilayah markas Unifil, termasuk Camp Sudirman. Jadi markas Unifil terbagi dua area, Old Camp, Camp Lama dengan Green Hill. Itu adalah di bawah wilayah saya, di bawah ini saya, tugas tanggung jawab saya. Nah, akibat dari peristiwa itu markas Unifil terkena dampak. Ya, dampaknya apa? Konflik Hizbullah dengan Israel. Dampak pelintasan peluru. Misalnya ini wilayah Lebanon, ini wilayah Israel. Ini melancarkan serangan roket melintas di atasnya Camp Sudirman atau markas Unifil, atau tidak lurus ke sini tapi ke sini, tetapi pecahan pelurunya bisa berdampak ke camp kita. Nah, saya ingat sempat viral. Betul, di tanah air Mbak. Itu, wah, iya. Apalagi kita tahun politik, apalagi berita yang terjadi diolah terjadi disinformasi. Betul. Ada yang bilang, wah, markas Sudirman Camp diserang oleh IDF Israel. Kemudian saya laporan kepada atasan saya di sana, di EFC, Chief of Staff, kemudian meyakinkan bahwa ternyata kita bukan sasaran. Unifil tidak menjadi sasaran. Kami bukan musuh dari kedua kelompok yang bertikai. Itu pedomanin dulu bahwa UN PBB bukan musuh bagi kedua belah pihak. Adapun peluru yang rekoset masuk ke Green Hill dan Sudirman Camp, itulah peluru yang mantul, bouncing, dan juga rekoset. Kemudian kami sampaikan kepada kedutaan RI di Lebanon, di Beirut, Pak Dubesnya kami sampaikan tapi juga. Dan pada saat itu juga ada event-event Zoom meeting. Mereka menanyakan bagaimana kondisi Lebanon terakhir. Apalagi kalau KBRI dan Kemenlu khawatir tentang WNI. Bagaimana evakuasi WNI. Nah, disitulah saya dapat floor untuk berbicara kepada stakeholder yang terkait. Duta besar Mesir, duta besar Syria, duta besar Lebanon, kemudian personil pejabat penting dari Kemenlu, Pak Lalu Iqbal, dirjen itu segala macam, dan juga dari Mabes TNI, Sopsat, Kementerian Pertahanan. Saya sampaikan bahwa kita masih aman, kita bukan musuh. Tolong diluruskan berita itu supaya tidak menimbulkan kekhawatiran pada siapa? Orang tua, anak, istri. Bagi kami ini kan khawatir. Waduh, diserang Israel, bahaya ini. Tenang. Disitulah fungsi komandan satuan tugas, menyampaikan, menafsirkan, kemudian mengklirkan masalah itu supaya bisa diterima. Nah, bulan Oktober itu memang jual beli serangan. Hezbollah luncur roket ini. Oktober, November masih dahsyat, dan banyak pecahan-pecahan ke Green Hill dan juga Sudirman Camp. Namun alhamdulillah bulan November agak berkurang setelah kami mengetahui bahwa di Unifil ada unit namanya Lesson Branch. Lesson Branch itu seperti unit branch cabang yang bisa menghubungkan pihak yang bertikai, pihak Israel, IDF, dan juga pihak
Lebanon, dalam hal ini Hezbollah. Tapi Hezbollah kita nggak bicara tentang Hezbollah, tapi melalui LAF, Lebanese Armed Forces. Lebanese Armed Forces itu yang menyampaikan pada Hezbollah, kalau Anda bertengkar, bertikai yang jauh-jauh, ibaratnya gitu seperti orang tawuran, lempar, kita penonton malah kena lempar, kan gitu. Betul. Nah, itu efektif ternyata komunikasi itu. Saya sampaikan pada Jenderal dari Prancis, Chief of Staff, Brigjen Cedric Dugardin, bahwa melalui lesson branch itu kita menyampaikan kepada pihak Israel dan Hezbollah, jangan bertikai, jangan melempar peluru munisi yang arahnya dekat UNT. Kami bukan musuhmu. Kami adalah peacekeeper. Kami penjaga perdamaian. Tolong hormati itu. Dan memang efektif. Bulan November sudah tidak lagi kejadian-kejadian peluru rekoset, Salah sasaran segala macam. Alhamdulillah. Walaupun sampai sekarang ini kami pulang, konflik masih berlangsung. Betul. 5 bulan atau 150 hari terhitung 8 Oktober sampai sekarang. Kami kembali ke tanah air, masih terjadi serangan dari kedua belah pihak. Tapi lokasinya dari Sudirman Camp jauh, dan alhamdulillah terus kami jaga hubungan komunikasi dengan lesson branch itu supaya Sudirman Camp tidak kena dampak, Mbak. Kalau nggak gitu, kontingen baru stres juga. Betul. Oke, Sobat Waras, terima kasih untuk kalian yang tetap setia menantikan tayangan dari channel ini. Salam sejahtera, salam waras ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kawan-kawan, selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan kalian semua kepada Pavel hari ini ya. Kita dapat penambahan slot Rp200.000. Terima kasih kawan-kawan yang sudah tergerak untuk menopang Pavel dalam pelayanan sedang saya kerjakan di pedesaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Sobat Waras, hari ini ya saya video ini sudah lumayan lama ya saya simpan, dan saya baru keingat ya karena beberapa waktu lalu ada ya berita-berita Konoha yang memanas-manasi keadaan, katanya wah gawat ya, Israel menyerang, IDF menyerang tentara Indonesia di Lebanon, wah bla bla lah kawan-kawannya, menyerang markas Indonesia dan lain sebagainya. Ya ternyata faktanya ya ini disampaikan langsung ya oleh Komandan Satgas FH KIS SU ya, Unifil. Mereka ini adalah pasukan perdamaian PBB oleh Kolonel ya Ezra Nathanael mengatakan ya tidak ada. Berita itu berita hoax, berita yang digoreng-goreng oleh oleh tanah air ya, dan saking bencinya mereka kepada Israel, mereka menggoreng wah Israel menyerang camp Indonesia dan lain sebagainya. Ya ternyata itu ya cuman ya peluru yang nyasar atau serpihan-serpihan ledakan akibat serangan antara Israel dan Israel dan Hezbollah, yang akhirnya itu serpian-serpian itu mengenai ya dari camp tentara Indonesia. Makanya kawan-kawan, berita di Konoha itu banyak sekali yang hoax ya. Iya, jadi ya kawan-kawan, isu-isu atau berita-berita itu ya ternyata semua berita hoax ya, dan informasi itu informasi tidak benar kawan-kawannya. Jadi Israel tidak pernah menyerang markas Indonesia yang ada di Lebanon, tapi itu merupakan serpihan-serpihan dari ledakan-ledakan akibat Israel dengan Hezbollah yang saling serang ya. Dan kalau kita lihat beberapa komentar yang masuk di sini kawan-kawan, ya mimpi ya kalau berita yang kayak gini pasti banyak yang malu komen ini karena berita benar ya, betul ya. Ya seketika stasiun TV Indo pada hilang untuk berita yang begini ya. Ya kalau berita begini mah TV-TV di Indo ini nggak ada yang mau siarkan ya kawan-kawan ya. Bismillah, nama udah sama, tinggal pangkatnya sama. Nah berita ini baru benar. Bravo komandan, sukses selalu ya.
Bapak ini berkata jujur, ini info yang benar, bukan digoreng-goreng. Terus semangat Pak menjaga perdamaian. Tolong Bapak Komandan diundang di TV ya, dan podcast. Iya betul ya, seharusnya yang begini harus diviralkan ya oleh televisi-televisi mainstream ini, supaya jangan membodohi masyarakat Konoha ya, karena masyarakat Konoha ini ya banyak yang bodoh-bodoh kawan-kawan ya, mau aja dibodoh-bodohin oleh informasi-informasi yang ini ya, yang tidak benar ya. Ya, kejujuran berita perlu dikomunikasikan dalam pemberitaan ke seluruh NKRI dan seluruh dunia supaya terjaga perdamaian. Selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu dalam tugas menjaga perdamaian. Bravo TNI. Info TV One yang begini nggak ditayangkan. Nah kalau begini kan jelas ya, mantap ya. Kalau TV-TV kadrunma yang berita seperti ini mereka nggak berani ini ya. Ya nggak berani tayangkan ya. Tapi kalau yang sudah isu-isu hoax-hoax tentang Israel keok, Israel jahat, Israel membunuh anak-anak, itu digoreng-goreng ya. Israel membunuh masyarakat sipil dan lain, padahal ya informasinya banyaknya masyarakat sipil Gaza yang tewas itu karena memang Hamas memasang ini ya, memasang ranjau-ranjau, memasang bom di seluruh Gaza ya, dan itu akhirnya mengakibatkan banyak masyarakat sipil yang tewas ya akibat perbuatan Hamas sendiri kawan-kawannya. Tapi itu disampaikan langsung oleh anak komandan Hamas loh yang sudah bertobat itu ya. Jadi tapi berita seperti itu mana nggak berani ya TV Konoha menyiarkannya. Ya puji Tuhan, TNI selamat ya, semangat TNI. Benar sekali Pak, bravo komandan. Nah ini info yang akurat, informasi yang akurat ya. Kalau TNI angkat bicara, saya percaya sesuai fakta di lapangan. Ini boleh panggil saksi mata yang adil dan jujur dan dalam bicara. Semangat Pak, mantap. Ini faktanya. Semoga sehat selalu. Ya itu ya kawan-kawan. Ya memang orang-orang seperti ini yang harus diundang di podcast-podcast, yang harus dikasih panggung. Jangan yang dikasih panggung itu seperti Muhammad Hussein Gaza. Aduh, apalagi TV One ini wawancara Muhammad Hussein Gaza. Ya masa katanya dia waktu dia meninggalkan Gaza katanya ini dikejar sama drone ya, bahkan apa kata kemarin dia itu mobilnya itu pakai minyak goreng apa katanya gitu ya. Itu kan ya bahan bakar mobilnya katanya pakai minyak goreng karena nggak ada bahan bakar di sana. Ya macam-macam lah ya bicara hoax, dan itu ternyata dipercaya sama warga Konoha kawan-kawan ya. Jadi cerdaslah kita sebagai masyarakat Indonesia, jangan mau dibodoh-bodohi oleh berita-berita Konoha ini ya. Marilah kita belajar untuk menyelidiki ya sebelum kita mempercayai segala sesuatu. Selidikilah, jangan sampai Anda ditipu oleh ajaran-ajaran sesat ya, yang membawa Anda kepada kebinasaan. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan Anda dari dosa, kutuk dan maut. Di luar Yesus Anda pasti binasa. Salam waras, God bless you and bye bye. Shalom.